Selamat siang Kak Hendri. Halo Kak Hendri. Selamat siang Kak Wahyu. Kecil ya suara Kak Wahyu ya. Siap, siap. Siap. Apa kabar Kak Wahyu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Aduh, ini ada yang baru gabung nih. Masih bentar Kak, sinyalnya. Oke. Kak Wahyu dari SMK 2 ya? Iya, saya dari SMK 2. Oke. SMK 2 kayak Oh, kayak Kemang ya, siap. Aman aman aman. Udah sering ikut kegiatan ya Kak Wahyu ya? belum nih, baru pertama kali Baru nih. kali. Oke. Siap, selamat bergabung. Di situ kita ada Kak Hendri nih. Kak Hendri, apa kabar Kak Hendri? Oh siap. Lanjut Kak Wahyu. Raise hand. Kita coba-cobalah Kak. Mau dilira. Oke, mau dilira ini siapa nih? Tadi Mas Ayu, Bang. Siap. Oke, terima kasih mau dilira. Itu ubah namanya Kak ya, sesuai namanya. Yang. Oke. Halo Kak Rapid, selamat bergabung. Oke. 2, 4. Baru 4 dari 11. Apakah kita boleh mulai kakak-kakak semua? Karena kita hari ini 2 JP ya. Berarti kurang lebih 90 menit ya. Baik, sebelum memulai kita seperti biasa minta kesediaan dari Kak Rapid atau Kak Wahyu atau Kak Wawan untuk memimpin doa. Saya serahkan yang itu, Kak. Oke, Pak Rapid ya. oh, Kak Rapid ya. Siap. Kak Rapid, mohon kesediaan Kakak untuk membaca doa. Yap, baiklah. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan ketenangan dalam berpikir, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Kak Rapid yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga apa yang kita
doakan itu terencana dengan baik sehingga kita dapat menyelesaikan pertemuan pada hari ini sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Baik, sebelumnya saya izin share screen dulu ya kakak semua. Apakah sudah tampil atau masih kosong layarnya kakak? Masih kosong, Kak. Kosong ya. Masih kosong juga ya. Bentar ya. Apakah sudah tampak kakak semua? Sudah. Oke. Baik, terima kasih untuk kakak semuanya. Baik, hari ini kita memulai ya, yaitu kegiatan orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya. Dan nampak nggak teksnya atau kurang besar atau bagaimana kakak? Besar lagi, Kak, dikit, Kak. Oh kurang, ya, ntar ya berarti. Kecil ya Kak Rapid? Tulisannya kecil ya? Iya. Oh ya, ntar Kak ya. Saya zoom dulu ya. Selamat datang Kak Hendri. Datang. Maaf tadi lagi di kegiatan. Siap Kak. Lanjut Kak, ntar Kak ya. Oke. Sudah nampak Kakak? Ya, siap. Kurang besar ya Kak ya? Saya coba. Oh, besaran. Segini cukup Kakak? Cukup. Oke. Sudah bisa nampak? Oke, baik. Kita masuk di orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, yaitu PKG PJOK tahun 2024. Baik. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, perkenalkan di sini nama saya Arif Kurniawan, sarjana pendidikan, tempat tugas di SDN 04 Delta Pawan. Baik, kakak-kakak semua, tuliskan nama kakak-kakak di kolom chat ya. Sertakan nama satu benda. Bisa benda hidup,
atau mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak semuanya. Terus kakak-kakak menjelaskan mengapa kakak memilih benda tersebut. Ya, contoh misalnya nama saya Arif, ya. Nama bendanya contohnya lilin. Alasannya mengapa milih lilin, ya? Karena dapat menerangi orang. Itu contoh. Apakah kakak-kakak sudah jelas atau ingin diulang? Jelas. Jelas, oke ya. Jadi kakak-kakak menuliskan nama kakak-kakak di kolom chat, ya. Ingat sertakan nama satu benda, ya. Bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak semua. Terus kakak-kakak menjelaskan ya mengapa kakak menggambarkan hal tersebut ya. Ini contoh, silakan kakak-kakak tulis di kolom chat ya. Hari ini kita orientasi dulu ya, orientasi dulu. Setelah itu nanti baru masuk ke refleksi. Pak Wahyu Setiadi ya. Untuk bendanya ya bisa benda hidup atau benda mati. Nah, jadi kan sini kan setidaknya kita itu harus saling mengenal ya satu sama lain. Wahyu Setiadi. Barangnya apa nih barangnya? Benda hidup atau benda mati? Uang. Menarik ya. Boleh Kak Wahyu ya mengapa kakak ya bisa memberikan ya bahwa gambaran kakak itu seperti uang. Boleh kakak kasih penjelasan kak? Oke, Dengan saya alasannya kasih seperti apa? penjelasan kenapa saya memilih uang, karena kehidupan ini kita perlu uang. Ya, kalau tidak ada uang kita tidak bisa hidup. Tanpa uang pun kita tidak bisa. Bukan berarti kita harus selalu mengandalkan uang. Ya, ya. Karena kita juga gimana ya? Apa-apa juga perlu uang gitu. Oke. Tapi jangan sampai kita digelapkan dengan uang. Ya. Jadi itu aja bang, Kak. Oke. Ya, terima kasih kepada Kak Wahyu. Kita tepuk tangan dulu ya, kasih applause menggunakan emot yang ada di Google Meet ya. Sudah. Oke. Sip ya. Jadi Kak Wahyu itu menggambarkan dirinya itu sebagai uang ya. Mengapa Kak Wahyu itu ya mengibaratkan dirinya sebagai uang? Karena apa? Karena akan dibutuhkan oleh setiap orang. Begitu ya, Kak Wahyu ya?
Terus jangan sampai pesan dari Kak Wahyu itu uang itu bisa menggelapkan kita. Karena kalau kita digelapkan oleh uang, otomatis mengendalikan kita iya. gitu maksud saya. Ya. Jangan sampai kita dikendalikan uang. Oke, berarti jangan sampai bukan digelapkan ya, berarti dikendalikan ya. Dikendalikan oleh uang. Oke. Dikendalikan oleh uang. Berarti Kak Wahyu intinya Kak Wahyu itu bisa dibutuhkan oleh siapa saja, ya. Tapi jangan sampai Kak Wahyu itu dikendalikan orang, gitu Kak ya? Maksudnya seperti itu. Oke, siap. Tepuk tangan dulu ya. Terima kasih Kak Wahyu. Selanjutnya Kak Wawan Kurniawan. Ya, nama bendanya motor. Mengapa Kak Wawan bisa berpikir bahwa Kak Wawan itu dibarat seperti motor? Maksudnya seperti apa Kak Wawan? Kalau misalkan kita mau kemana-mana, kalau nggak ada motor kan susah. Misalkan Ya. kita pergi ngajar atau pergi kemana-mana lah, kan susah kalau misalnya ada motor. Nggak bisa kita mengharapkan orang lain juga. Berarti penggerak ya. Jadi motor itu kan bisa Iya. penggerak ya, penggerak. Selain itu apa lagi Kak Wawan? Ada lagi? Udah cukup. Cukup. Oke, berarti Kak Wawan ibarat tuh motor ya. Dengan motor Kak Wawan bisa bergerak kemana-mana. Ya, dengan bergerak berarti Kak Wawan bisa menambah ilmu juga Kak ya. Menambah Iya. ilmu, menambah relasi ya. Sehingga Kak Wawan menggambarkan dirinya sebagai motor. Bisa juga motor Satria Wajah Hitam ya Kak Wawan ya. Iya. Bisa kemana-mana. Iya, bisa. Sesuai Kak Rapid juga ya. Oke, terima kasih Kak Wawan. Kita kasih reaction dulu, tepuk tangan yang seperti yang saya lakukan. Itu ada di menu bawah ya, sebelah presentasi ya. Itu ada gambar smile ya. Jadi kakak-kakak bisa menggunakan reaction. Wah, itu Kak Rapid Mesya tuh. Lumayan ya, sudah tepuk tangan reaksinya, sudah menguasai. Selanjutnya Kak Henry. Kak Henry sebagai buku. Alasan Kak Henry menganggap diri kakak sebagai buku itu apa Kak? Mungkin bisa berikan penerangan dari kebodohan menjadi kepintaran. Ya, menerangi kebodohan dari kepintaran. Menerangi ya? Ya, Menerangi kebodohan dari supaya menjadi pintar itu Pak. Oh, berarti membuka jendela dunia Kak ya. Iya. Setidaknya dengan buku orang-orang akan berminat bahwa orang akan perlu dengan buku tersebut dan akan terus belajar. Begitu ya Kak ya. Iya. Oke, luar biasa ya, kasih reaction dulu untuk Kak Henry ya. Kasih jempol juga bisa ya, tinggal kakak gunakan reaction yang ada di Google Meet ini. Selanjutnya yang terakhir ini Rapid Maisha ya. Kak Rapid mengibaratkan dirinya sebagai joran pancing. Sangat menarik nih. Ya, bagaimana Kak Rapid? Joran pancing Kak Rapid. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Kak Wahyu, Kak Henry, dan Kak Wawan ya. Saya menggambarkan diri saya sebagai joran pancing. Barat kata itu kalau tidak mancing itu tidak tenang. Nah, jadi selain mancing ini membuat refresh otak, juga membawa ketenangan. Salah masalah itu jadi terterbangkan lah oleh joran pancing tersebut ketika kita mancing. Jadi biar lebih tenang saja kalau kita pergi mancing. Makanya saya menggambarkan diri saya itu sebagai joran pancing karena perlu ketenangan juga dalam suatu kehidupan. Terima kasih Kak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Rapid ya. Ya, kita kasih reaction dulu ya kepada Kak Rapid ya. Sangat bijak ya, karena saya lihat juga ini nampaknya ada berkaitan hobi Kak ya. Kak Rapid. Ya, hobi. Hobi. Wah, ya. Terima Berarti kasih. Kak Rapid menggambarkan dirinya itu sebagai joran pancing. Dengan joran pancing Kak Rapid
dapat ketenangan, ya. Selain ketenangan, Kak Rapid juga dapat merefresh otak, ya. Refresh otak di mana pada saat bertugas, ya, setidaknya banyak tugas-tugas yang menumpuk, baik itu tugas di sekolah maupun tugas di rumah. Dengan memancing, ya, setidaknya Kak Rapid mendapatkan ketenangan, betul Kak ya, dan dapat Betul. merefresh otak sehingga masalah yang ada di rumah atau di sekolah dengan adanya kegiatan memancing, Kak Rapid bisa menenangkan diri dan bisa merefresh otak. Ya, luar biasa sekali ya. Kita applause dulu untuk keempat peserta kita hari ini. Sangat luar biasa. Baik, untuk sesi ini kira-kira ada yang ingin bertanya ya masalah tentang cara pengenalan diri kita. Terkaya ini ada rekan kita yang susah masuk di LMS ya. Kata ya, nggak apa kan? Bentar. Tadi kan masuknya pakai modul 1 kan Kak ya? Kok yang lain nggak bisa masuk ya? Masuk di pertemuan materi orientasi program. Ya, orientasi program. Oke. Ada yang ingin bertanya untuk pengenalan diri ini? Kakak semua? Nggak ada, Kak. Oke, siap. Apakah boleh lanjut ke materi selanjutnya? Boleh, Kak. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Baik, ini agenda kita Kak semua, ya. Kita ada waktu kurang lebih 90 menit, ya. Yang pertama, pengenalan fasilitator peserta, ya. Yang kedua, pengantar paradigma PJOK yang bersama pada peserta didik. Yang kelima, pengantar lakukan modul 2.1. Terus selanjutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas, perkenalan fasilitator dan peserta. Selanjutnya, 45 menit selanjutnya yaitu pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Yang kedua, mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Selanjutnya, apa itu reflektif, ya. Di mana di situ ada 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Selanjutnya ada analisis cerita, yang terakhir refleksi dan foto bersama. Oke. Ada yang tanyakan? Kakak semua? Aman? Aman, Kak. Kasih reaksin dulu. Sip, lanjut. Oke. Baik. Yang pertama, yaitu tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Tadi kita sudah pernah sesi ya, tadi sudah saya mengenalkan diri, nama, ya, tempat tugas, ya. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Ini untuk tujuan sesi materi orientasi kita pada hari ini. Baik, Bapak Kakak semua, ya. Sini saya ada pertanyaan, ya. Yang pertama, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat, ya. Atau nanti kita akan berdiskusi mengenai tujuan pelajaran PJOK di sekolah. Kepada kakak-kakak, mohon untuk menjawab di kolom chat, ya. Atau kurang besar ya tampilannya. Ntar udah nampak nih. Ya, Sip. Oke. Oke. Kak. Sudah. Ya, apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apa tujuan? Oke.
Apa tujuan? Apa tujuan ya pelajaran PJOK? Oke. Mengembangkan secara keseluruhan melalui kegiatan olahraga ini bukan cuma fisik tapi mental, sosial dan lain-lain. Menggaya dorong gaya hidup sehat. Oke, memahami konsep aktivitas pengembangan baik dari olahraga maupun tentang seputar Rapid Maisa, Wahyu Setiadi udah. Mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan olahraga atau jasmani bukan cuma fisik tapi mental, sosial dan lain-lain. Mendorong gaya hidup hidup, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani bukan hanya mengembangkan fisik saja dan lain-lain. Ya. Jadi erat kaitannya, ini rata-rata nih kebugaran Kak ya. Kak Wahyu mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan olahraga. Berarti kegiatan olahraga itu anak menjadi bugar ya. Berarti tujuan utama dari kegiatan pembelajaran PJOK itu mengenai kebugaran Kak ya. Kak Wahyu? Apakah betul? Iya. Ya, berarti tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah berarti kita yaitu anak menjadi bugar. Oke. Kebugaran, selanjutnya mendorong gaya hidup sehat, Kak Henry ya. Kak Henry dengan mendorong gaya hidup sehat berarti kita sebagai guru inginnya bukan hanya sehat. Berarti intinya peserta didik itu Ya. harusnya bugar ya. Dengan hidup sehat berarti otomatis peserta didik itu menjadi bugar. Begitu ya Kak Henry ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Henry ya, Kak Wahyu. Selanjutnya Kak Rapid, memahami konsep aktivitas
pengembangan baik di olahraga maupun tentang seputar kebersihan lingkungan hidup. Intinya berarti sama juga, kebugaran juga ya Kak Rapid ya. Ya, iya Kak. Mungkin ada yang salah mohon dikoreksi ya Kakak. Berarti untuk konsep aktivitas pengembangan ya baik dari olahraga maupun tentang seputar kebersihan lingkungan hidup. Berarti kan Ya, jadi peserta didik ini intinya itu kebugaran Kak ya? ya, Ya, oke. boleh saya sedikit bicara Kak? Oh, silakan Kak. Itu sangat Jadi kalau di dalam kegiatan pembelajaran di sekolahan, kita bukan hanya dituntut untuk mengembangkan baik fisik ataupun mental daripada anak, tetapi kita juga harus memahami tentang seputar kebersihan daripada lingkungan sekolah yang dimulai dari diri pribadi ya. ya ya. Dimana kita harus memperhatikan terutama lingkungan kelas dan lain sebagainya. Terima kasih Kak. Oke, baik kita kasih reaction dulu ya pada Kak Rapid ya. Jadi Kak Rapid ini bukan hanya tentang kebugaran diri sendiri Pak ya Kak ya. Berarti kebersihan lingkungan juga harus diperhatikan. Berarti bukan hanya kebugaran tapi juga dengan kesehatan Kak ya. Oke. Ya, berhubungan dengan kesehatan. Oke, terima kasih Kak ya. Berarti persepsi kita kan kebanyakan bahwa tujuan dari adanya pelajaran PJOK anak itu berprestasi Kak ya. Betul Kak. Betul, betul ya. Baik. Terima kasih Kak Rapid. Selanjutnya Mantap, Kak. Kak Wawan, ya Kak Wawan, yaitu mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani dan bukan hanya mengembangkan fisik saja dan lain-lain. Jadi kurang lebih sama Kak Rapid ya Kak Wawan ya. Ya. Menurut Kak Wawan seperti apa PJOK-nya? Kita kan tidak hanya untuk dalam secara materi di sekolah aja, di luar kan kita kan harus berkembang, tidak berpatok sama pada apa iya ya, kalau pendidikan kan kita kan tidak mestinya bisa berpatokan cuma dalam ya, kalau dalam olahraga kan kita kan bisa berkembang di luar juga, tidak mesti di sekolahan, bisa berlanjut kalau misalkan kita bagus olahraganya bisa ke daerah diambil gitu Pak maksudnya. Berarti pengembangan diri Kak ya, lebih tepatnya ya. Ya. Berarti dalam PJOK itu menurut Kakak bahwa kita tidak hanya sekedar ingin prestasi Kak ya, tapi kita juga harus mengembangkan bakat dan minat kita itu kepada hal lain ya. Contohnya kalau saya tangkap ini Kakak ini larinya ke klub ya, ke klub atau ke tempat-tempat yang mana dapat menampung prestasi yang kakak-kakak dapat berikan. Contohnya kan misalnya masuk gabung di klub olahraga ya, baik itu kayak klub sepak bola ya, klub futsal dan lain-lain. Atau futsal lain-lain. Oke, seperti itu ya Kak Wawan ya. Klub Gama itu Kak. Oh, klub Gama ya. Oke, kita hapus dulu ya untuk Kak Wawan, Kak Rapid, Kak Wahyu, ya Kak Henry. Ya untuk Kak Henry, untuk mendorong gaya hidup sehat itu seperti apa Kak Henry? Terima kasih Kak Arif. Ya. Maksud saya dengan mendorong gaya hidup sehat, memberikan pengetahuan tentang pentingnya aktivitas fisik dan pola makan. Pelajaran PJOK mendorong siswa untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Misalnya contohnya untuk aktivitas fisik itu adalah misalnya sit up, push up, atau lari. Untuk makannya misalnya tanpa yang makan misal pakai pestisida seperti itu. Jadi ini akan kita kasih pengetahuan secara berkelanjutan yang ada misalnya di SD kita gitu Pak. Oke. Sip, terima kasih Kak Henry ya, kita kasih reaksi dulu ya. Baik, intinya ya kalau saya tangkap ya, kalau misalnya saya salah mohon koreksi juga. Intinya dari maunya Kak Henry itu di mana peserta didik itu bugar ya.
Karena tadi Kak Henry juga mengutarakan yang pertama kita bisa sit up, push up, ya lari, itu kan termasuk kan komponen kebugaran jasmani. Ya Kak ya. Iya, Ya. termasuk pola makan juga Oh, yang pola harus makan kita. ya. Terus selanjutnya pola makan berarti peserta didik itu harus mengenal makanan-makanan bergizi ya, yang mana Iya, sehat, yang mana tidak sehat. Begitu Kak ya? betul betul. Oke, siap. Terima kasih Kak Henry. Selanjutnya untuk kita kasih reaksi dulu ya untuk Kak Henry ya yang sudah memaparkan. Selanjutnya Kak Wahyu ya saya lihat ya. Tapi sebelumnya saya lihat ada yang masuk ya. Kak Fahrudin. Kak Fahrudin boleh nanti minta tolong tuliskan di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Terima kasih Kak Fahrudin ya. Oke, untuk Kak Wahyu. Kak Wahyu saya lihat ya, bagaimana Kak Wahyu itu menjawab ya tujuan dari adanya pelajaran PJOK bahwa mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan olahraga ya atau jasmani, bukan cuma fisik tapi mental, sosial dan lain-lain ya. Mohon penegasannya Kak Wahyu untuk kalau untuk fisik kan kita lihat dari kebugaran Kak ya. Iya, kalau Ya, fisik kita kan dengan kebugaran. siap Kak. Kemudian kalau dengan mental dan sosial kita menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang kita punya, kita sampaikan ke siswa. Gimana loh kita cara menghadapi apa namanya di luar sekolah gitu. Biar mental mereka terbangun dan bisa terbentuk juga. Soalnya kalau di SMK ini dia beda dengan SMA. Kalau mereka kan kalau di SMK kan kalau sudah keluar ibaratnya mereka kan kayak magang di luar dan sebagainya kan kita bisa terbentuk mental mereka dari situ. Kalau jasmani kan kita bisa bangunnya kan dengan cara berolahraga, gimana kapasitas siswa sampai di mana gitu kemampuannya. Mungkin itu Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Wahyu ya, kita kasih reaction dulu ya. Berarti Kak Wahyu berpikir bahwa bukan hanya kebugaran juga ya kepada peserta didik. Ya koreksi juga kalau salah ya, karena di mana Kak Wahyu tadi berkomentar di mana melalui kegiatan olahraga. Berarti kan otomatis dengan melakukan kegiatan olahraga, anak-anak atau peserta didik itu bugar. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya bugar secara keseluruhan ya dari nampak luar itu bugar ya, tetapi Kak Wahyu menambah lagi bahwa bukan hanya cuma fisik ya, tapi mental dan sosial. Ya, jadi dari dalam dapat, dari luar juga dapat ya. Untuk dari internal dan eksternalnya dapat ya, karena di mana saya lihat Kak Wahyu ini akan menerapkan kalau nggak salah itu psikologi olahraga Kak ya. Jadi di dalam psikologi olahraga Kak Wahyu menerapkan bagaimana peserta didik itu dapat yang pertama mengatasi tantangan dari luar, karena tadi saya dengar anak SMK agak berbeda dibandingkan anak SMA Kak ya, Iya, di mana mereka juga ada magang Kak ya kalau tidak salah. iya, Tidak kegiatan magang juga. salah, betul. Karena di luar itu kan beda lagi ya, jadi mereka harus belajar lebih ya, terutama pengalaman-pengalaman lah. Kalau masalah kebugaran, saya yakin semua guru PJOK pasti satu visi ya, ini kebugaran. Itu pemikiran kita. Tapi Kak Wahyu juga menambahkan, bukan hanya bugar Kak, kan bilang, berarti kita mental juga sosial. Berarti kita harus menetapkan fisiologi olahraga. Karena apa? Dengan mental yang kuat, saya yakin dan percaya anak-anak akan terdidik ya dengan maksimal. Ya, begitu begitu ya. Begitu ya Pak Kak Wahyu ya. Siap, Oke. siap. Terima kasih Kak Wahyu ya. Koreksi juga Kak Wahyu kalau ada yang salah. Kita di sini Siap, siap. sama-sama belajar ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari Kak Fahrudin ya. Kak Fahrudin menjawab, menurut saya salah satu dari tujuan dari adanya pelajaran video call yaitu mengembangkan keterampilan motorik ya.
karena pelajaran PJOK di sekolah mengajarkan berbagai keterampilan fisik. Mohon tanggapannya Kak Fahrudin untuk mengembangkan keterampilan motorik. Kepada Kak Fahrudin, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Arif. Selamat siang kakak-kakak semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf ini baru bisa bergabung karena dari tadi mau coba masuk nggak masuk ini. Nah, jadi mohon dimaafkan Nggak kakak-kakak apa-apa, semua. aman. Baik kakak pertama. Jadi menurut saya itu salah satu. Jadi untuk pembelajaran PJOK di sekolah ini kan banyak juga yang tujuannya itu banyak sekali. Saya cuma mengambil salah satu, mungkin yang lainnya sudah disampaikan juga oleh kakak-kakak yang lain. Nah, saya mengembangkan keterampilan motorik karena di sekolah pelajaran PJOK itu kan mengajarkan berbagai keterampilan fisik. Seperti misalnya koordinasi, keseimbangan, kekuatan dan ketahanan melalui ya aktivitas olahraga yang ada di sekolah, yang diajarkan di sekolah. Itu saja Kak Arif. Oke, Mohon baik. masukannya dan tanggapannya. Terima kasih. Oke, kita kasih reaction dulu untuk Kak Fahrudin ya. Bagi yang belum baru masuk ya, Kak Atika, boleh Kak Atika nanti Kak Atika menuliskan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kak Atika ya. Silakan Kak Atika dan Kak Ningtyas Herdila untuk mengisi di kolom chat ya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Baik, terima kasih Kak Fahrudin. Ya, saya sambil chat juga ada beberapa peserta yang belum bisa masuk ya karena ada gangguan teknis. Baik, untuk Kak Fahrudin ya. Dengan adanya pelajaran PJOK ya, saya dengar tadi ada kelincahan ya, ada kekuatan, ada daya ledak. Berarti fokusnya itu ke kebugaran jasmani. Bagaimana Kak Fahrudin? Ya, kurang lebih seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi dengan adanya kebugaran jasmani, berarti kita sama ya. Saya lihat dari Kak Rafid juga ya, ada Kak Henry juga. Kak Henry kesehatan ya, terus Kak Wahyu ya, Kak Wawan. Rata-rata statement kita bahwa tujuan dengan adanya pelajaran PJOK berarti kita sebagai guru dituntutnya bahwa ada apa Kak Fahrudin? Aman Kak? Ya, aman-aman. Oke. Salah dikit aja. Oh, siap. Gak apa-apa. Bahwa statement kita bahwa dengan adanya guru dengan pembelajar PJOK bahwa murid itu ekspektasinya itu berarti kebugar ya, sehingga rata-rata kita dituntut dengan melakukan beberapa kegiatan anak itu bugar ya. Jadi beberapa hal yang harus kita ketahui ke depannya bahwa sebenarnya itu arah dari PJOK itu bukan hanya bugar ya. Salah satunya yang telah dimukakan Kak Wawan ya, Kak Henry ya, Kak Rapid ya sama Kak Wahyu juga ada sebagai yang pertama yaitu mengetahui kesehatan juga, bukan hanya fokus di kebugaran tetapi menurut mereka ya Kak Rapid, Kak Henry, Kak Wahyu ada kegiatan di mana mereka itu bisa kesehatan secara fisik ya, fisik dan non fisik, dan bisa mengetahui tentang kebersihan diri, kebersihan lingkungan di sekolah masing-masing. Kita kasih aplaus dulu untuk beberapa jawaban dari rekan-rekan kita ya. Tinggal menunggu beberapa rekan yang lain. Ya, kita lihat secara tepat ya, apakah ya tujuan dari pelajaran PJOK itu sudah sesuai dengan kakak-kakak utarakan tadi. Nih. Yang pertama pasti kakak-kakak pernah berpikir ya bahwa untuk PJOK ini untuk arah prestasi. Ada yang berpendapat seperti itu kakak-kakak di sini sebelumnya?
Tidak. Tidak. Oke. Betul. Berarti kalau kita berpatokan bahwa PJOK itu untuk prestasi, kita lihat data Asian Games ya, 40 tahun terakhir. Ya. Data perkembangan prestasi Indonesia itu dalam 40 terakhir tidak menunjukkan perkembangan signifikan ya. Kalau memang PJOK itu untuk prestasi. Betul ya kakak semua ya? Itu kalau untuk prestasi. Betul Kak, betul. Betul kan? Berarti kan memang PJOK itu bukan untuk prestasi. Cuma ada beberapa yang harus ya. Harus misalnya PJOK kan bagaimana? Tidak ada prestasi. Ya, bentar Kak ya, saya submit dulu siapa nih? IJ. Oke. Selanjutnya ya. Untung nggak ada yang menyebutkan PJOK itu sebagai hiburan. Ya, hiburan itu dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada. Ya, misalnya kalau kita lagi tren-trennya itu kan pasar malam, itu ada hiburan. Terus sekarang lagi marak-maraknya di City Mall itu kan ada Dinoland, ya. Jadi PJOK itu tuh bukan sebagai hiburan, ya. Nih kebugaran, ya. Kita harus berpikir ya bahwa PJOK untuk kebugaran ya. Kenyataannya ya, berapa banyak jam pelajar PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti ya, atau bahkan aktivitas lain yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran ya. Apakah tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Kakak-kakak semua. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Untuk kebugarannya kakak semua. Menurut kakak semua? Tidak juga, Pak. Nah, tidak juga ya. Jadi PJOK itu bukan untuk kebugaran ya. Kalau ingin bugar, kita harus mengikuti program apa Kak? Program latihan ya, latihan. Di mana program latihan itu kita harus bergabung kemana kakak? Ke klub. Ya, ke klub masing-masing karena di situ ada pelatihnya. Kalau misalnya untuk mata pelajaran PJOK ya, khususnya di sekolah itu tidak dapat dijadikan bahwa PJOK itu untuk kebugaran. Ya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan kakak? Untuk kebugaran? Tidak ada. Mungkin jadi salah satu saja kali Kak. Iya. PJOK itu menjadi salah satu untuk membuat atau melatih kebugaran. Betul. Jadi ekspektasi tadi yang ditanyakan yaitu kan tujuan ya. Jadi tujuan dalam PJOK itu salah satu saja. Betul yang dikatakan Kak Fahrudin ya, bahwa salah satu yang dapat mendorong ya membuat peserta didik itu menjadi bugar. Ya, kasih aplaus dulu untuk Kak Fahrudin ya. Kita kasih emot dulu ya, emot tepuk tangan ya, tepuk jempol. Emot api Kak. Ya, emot api belum ada Kak. Sejok ini Kak. Oh iya, betul. Oke. Kita ada 7. Oke, baik. Ini untuk pengenalan pertama kita ada masuk 3, 4, 6, 8. Berarti masih ada kurang lebih 3 lagi ya yang belum hadir di sini. Oke, untuk yang di sini ada yang ditanyakan kakak-kakak? Kalau enggak, kita lanjut berikutnya. Kita sampai jam 2 JP kurang lebih ada 40-an ya, 1 JP berapa Pak? 1 JP 40 menit Kak. Sesuai dengan pengenalan Berarti kayak kemarin. 2:30 gitu Kak. Ya, kurang lebih. Oke. Baik. Sudah nampak kakak tantangan utama kita? Nih, yang pertama. Yang pertama kita tuh krisis identitas. Ya. Kadang-kadang kita sulit mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, krisis arah. Itu tidak memiliki tujuan terkait dengan best interest of the world child. Ya.
kita kekurangan arah. Yang ketiga, krisis fokus, ya, di mana bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Apakah kakak-kakak semua tantangan ini sudah benar atau perlu pencerahan dari kakak-kakak semua? Jadi kita tuh, identitas kita itu kurang, ya. Siapa diri kita sebenarnya, ya? Apa esensi mata pelajaran PJOK itu sebagai bagian dari kurikulum? Kalau esensinya kita sebagai prestasi, berarti itu sudah salah, ya. Karena apa? Kalau berdasarkan prestasi, apa yang telah kita capai ya selama ini, rata-rata kita yang berprestasi itu banyak yang dari klub masing-masing, ya. Kalau misalnya kita sendiri, ya ada beberapa yang, oke. Iya Kak, Farudin, silakan. Baik Kak, Ya, siap. izin. Ya, Nah, silakan. kalau saya lihat kita ini bukan krisis identitas Kak. Iya, Kita lebih mengarah krisis arah dan krisis fokus. fokus ya. Nah, Oke. krisis arahnya begini. Anak-anak kita tidak ajarkan bermain bulu tangkis. Ya kan, di kurikulumnya tidak ada bermain bulu tangkis, tidak ada bermain tenis meja. Tetapi ketika O2SN ada tenis meja, ada bulu tangkis. Kemudian di krisis fokus ini terlalu banyak capaian. Nah, mungkin itu salah satunya. Capaian pembelajaran, ya kan, yang dikeluarkan Kemendikbud itu yang tahun lalu sama tahun sekarang itu berubah. Otomatis berubah lagi itu. Dari segala macam perangkat dan sebagainya berubah lagi. Artinya fokusnya nggak ada itu Pak. Kak. Siap. Nah, bisa jadi tahun depan berubah lagi. Mudah-mudahan jangan. Betul. Oke. Baik, itu saya Kak. Mungkin kita itu lebih ke krisis arah dan fokus saja. Jadi apa yang menjadi arah kita itu tidak jelas. Oke. Nah, mungkin kan karena kita ini salah satu. Sebaiknya arahkan salah satu saja. Mau sesuai misalnya sesuai dengan O2SN yang kita ajarkan. Nah, mungkin itu lebih terarah Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Fahrudin ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Kak Fahrudin ya yang sudah memaparkan ya. Berarti tantangan utama itu dari 3, yang lebih menonjol itu 2 Kak ya. Yaitu krisis arah dan krisis fokus. Di mana arah kita itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya. Contohnya dari tadi Kak Fahrudin, krisis arahnya misalnya ke badminton, tenis meja, tapi di kenyataannya itu tidak ada. Begitu ya Kak Fahrudin ya. Selanjutnya untuk krisis fokus, di mana kurikulum tidak berubah ya, tetapi yang disampaikan Kak Fahrudin itu capaian pembelajarannya itu berubah. Otomatis dengan berubahnya CP ya dapat membuat ya hal yang sudah kita fokuskan itu bisa berbalik arah ya, sehingga untuk goalnya itu tidak ada ya, padahal sudah dirancang ya, seperti Kak Fahrudin kan sudah merancang, oh tahun depan dengan CP yang ini itu kita bisa fokus ya. Misalnya ibaratnya contoh satu materi misalnya tentang lokomotor ya Kak Fahrudin ya, tiba-tiba pada perubahan CP lokomotornya hilang jadi gerakan manipulatif. Jadi situ juga tantangan utama sebagai guru PJOK. Terima kasih Kak Fahrudin yang telah memberikan pencerahan ya. Dari 3 ini ada 2 yang dapat kita ketahui, yaitu krisis arah dan krisis fokus. Ada yang lain lagi kakak-kakak semua untuk krisis ini? Untung enggak krisis mental Kak ya. Oke, saya next dulu. Oke. Ya. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai ya pembelajaran dan engagement peserta didik ya, di mana tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis
dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga dan bermain secara aktif. Ini tujuan utama dari PJOK, yaitu mendorong dan mendukung semua anak, ya. Berarti semua peserta didik yang kakak-kakak ampu, ya, baik itu dari kelas 1 maupun kelas 2, 3, 4, 5, dan 6, ya, dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik. Berarti kakak-kakak semua harus memandu, ya, dari kelas bawah sampai kelas atas, ya. Disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, ya. Jadi kita itu cuma memberikan latihan, ya, bukan membuatnya bugar, ya. Olahraga dan bermain secara aktif. Itu tujuan utama dari PJOK. Di sini sudah hilang, prestasinya sudah hilang, ya. Terus hiburan juga hilang, ya. Kita harus menjadikan siswa itu bugar, ya, sudah hilang. Jadi kita cuma melatih saja, ya. Ya, latihan kebugaran. Terus kalau misalnya peserta didik kita ingin bugar, ya, saya bertanya dulu kepada kakak semua. Ini kan ada SMP berapa JP Kak Rapid? PJOK-nya 3 jam atau 4 jam? Kak Rapid SMP? 3 jam. 3. Ya. 1 jam proyek Kak, ya? Untuk yang kelas 7 sekarang udah kurikulum merdeka. Kalau untuk 8 dan 9 masih kurikulum, ya, 2017. Oke, terima kasih. Yang SMA, SMK sama Kak Wahyu, 3 atau 4 JP Kak dalam 1 minggu? Kalau SMK itu yang kelas 10-nya itu 3 jam, kelas 11-nya itu 2 jam. Oh, 2 jam, ya kan? 2 jam. Apakah dengan 3 jam atau 2 jam itu bisa kita membuat anak itu bugar? Kira-kira kakak-kakak semua. Apalagi kegiatan itu dilaksanakan seminggu 1 kali untuk kebugaran. Gimana Kak? Kurang. Ya? Kurang Kak. Kurang Kak, ya, kurang, ya. Jadi ekspektasi kita bahwa dengan PJOK anak bugar itu memang betul, tetapi tidak efektif dan tidak efisien, ya. Saya lihat Kak Atika. Kak Atika gimana Kak Atika? Menurut Kak Atika, untuk kegiatan ini bisa membuat anak bugar dalam 1 minggu itu? Kalau dari PJOK, Ya. itu hanya melatih gerak motorik. Ya. Kalau kita mau bugar itu kan biasanya dalam seminggu tuh ada 3 sampai 5 kali pengulangan. Nah, itu yang bisa meningkatkan kebugaran dari seseorang kan. Ya. Rata-rata kan seperti itu. Oke. Ya mungkin itu. Iya Kak, terima kasih Kak, ya. Berarti kan untuk guru PJOK, ya, kita itu cuma bisa melatih, ya. Kalau ingin bugar, ya seperti Kak Atika bilang, Kak Fahrudin bilang, ya, Kak Wahyu bilang, ya, bahwa dengan melakukan repetisi Kak, ya, pengulangan, ya, di mana Kak Atika bilang tadi minimal 3 atau 4 kali Kak, ya, dalam seminggu untuk melakukan repetisi tersebut sehingga menjadi bugar. Betul Kak, ya? Iya Kak. Oke, siap. Terima kasih ya. Kita hapus dulu untuk Kak Fahrudin, Kak Atika, Kak Wahyu, dan yang lain-lain. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya ada lagi tanyakan Kakak? Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai nih, ya. Kita sebagai guru PJOK, ya, nih, ya, tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen dan berperan, ya. Tidak hanya bersenang-senang, tetapi menikmati gerakan, ya. Jadi apabila kita ada suatu misalnya materi, ya, materi misalnya cara menang bola lah, ya, untuk SD, ya, kita juga harus berkomitmen, ya.
kita juga harus berperan. Jangan sampai anak-anak ini bola, silakan kalian latihan tentang bola, ya. Itu persepsi yang benar atau salah kakak semua? Salah, Kak. Salah, Harusnya ya. kan kita harus menjelaskan dulu itu maksudnya tujuannya apa. Ya, selanjutnya Kak Tika. Ya, sebelum masuk ke materi kan kita harus ada kayak menyamakan persepsi, Betul. terus mengasih kayak gambaran yang bermakna dalam permainan olahraga itu tujuannya apa. Ya mungkin seperti itu, Pak. Oke, nampaknya Kak Tika ini udah hatam nih, nampaknya modulnya nih. Baik, terima kasih Kak Tika ya. Jadi di dalam kita memberikan pelajaran, betul kata Kak Tika, yang pertama kita harus menyamakan persepsi dulu, ya. Karena sama juga kayak kegiatan kita pada hari ini kan, pada Sabtu kemarin sudah dibersamai oleh BGP bagaimana kita harus mengakses LMS seperti apa ya, ke semua. Jadi kita tuh tidak hanya terlibat ya, tapi kita juga berkomitmen dan juga kita harus berperan. Jadi peran kita sebagai guru ya, bukan hanya anak-anak ini bola, bukan berperan sebagai kita cuma sebagai leader ya, tetapi kita harus mengayomi mereka ya. Di sini di konsepnya itu berperan. Dengan berperan, anak akan merasa diperdulikan ya. Kita harus peduli sama mereka. Mereka merasa bahwa guru ini ada komitmen yang kuat untuk membuat anak-anak berubah. Bisa contoh seperti hal yang kita lakukan yang paling sulit yaitu pada materi senam lantai. Apalagi roll depan dan roll belakang. Kalau kita tidak berperan, pasti peserta didik kita yang tidak bisa pasti tidak akan bisa, ya. Ini yang tidak bisa roll depan nih, ya. Pasti dengan kita tidak berperan, otomatis mereka tidak akan bisa. Dengan kita berperan, ya, setidaknya sikap awal mereka sudah bagus, ya. Gerakan keduanya, gerakan menggulingnya, peserta didik bisa, ya, dengan kasih kita berperan di situ. Kalau kita main biar, otomatis peserta didik yang akan kita bina, akan kita didik, pasti akan malas-malasan. Dia tidak akan mau bergerak, ya. Selanjutnya, kita dalam PJOK itu, ya, tidak hanya bersenang-senang. Yang penting anak ini senang, kita kasih bola. Tetapi kita juga harus menikmati gerakannya, ya. Contoh kayak tadi roll depan, ya. Kita sebagai guru, ya, harus juga menikmati gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Contoh hal sederhana kan tadi roll depan. Bisa juga misalnya dalam pembelajaran bola tangan di mana mereka ada materi cara melempar ya dan menangkap ya. Kita sebagai guru harus menikmati gerakan tersebut. Jangan menjadikan beban bagi kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke kakak-kakak, ada yang ditanyakan untuk memfasilitasi belajar menikmati gerak ya. Jadi ditekankan berarti kita bukan hanya terlibat saja ya. Kita harus berkomitmen dan berperan dalam kegiatan tersebut ya. Pasti kakak pernah mengalami apabila pada saat melakukan praktek ya, kita cuma berperan sebagai patung. Otomatis peserta didik merasa bahwa guru tersebut tidak peduli sama mereka. Itu bisa kita lihat di kegiatan mereka masing-masing. Oke, di sini ada ditanyakan kakak-kakak? Oke, lanjut. Ya. Nih untuk perkembangan pembelajaran PJOK. Ya. Kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan. Ya, saat ini itu tuntutan yang menyampaikan pengajar PJOK efektif dan pusat pada didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksekutif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, ya, gender dan abilitas. Pembelajaran untuk semua peserta didik. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik
Yang ketiga, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ini kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kira-kira kakak-kakak semua, apakah ini sudah nampak ya bahwa perkembangan pelajaran itu perubahan ya kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan ya. Ada yang tanyakan kakak-kakak? Oke, baik. Ini tujuan dan dampak program ya, mengembangkan potensi guru PJOK terus menerus baik secara mandiri maupun kelompok ya, meningkatkan kolaborasi ya dalam komunitas belajar demi tentunya pelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pelajar PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Outputnya itu peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Itu tujuan dan dampak program. Oke, baik. Ini untuk orientasi. Selanjutnya modul 2.1. Oke. Dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran ya. Nih Bapak Ibu ya. Ini mohon di screenshot ya. Ini tugas kakak-kakak semua. Kakak-kakak ya membuat praktik pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari pendahuluan, inti dan penutup ya. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut utuh tanpa editan ya. Sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas ya. Bapak atau Ibu dapat menggunakan tripod ya dengan sudut pandang tetap atau dapat minta bantuan rekan sejawat untuk membantu menggambar. Adapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel. Ya, selain itu, Bapak Ibu melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Ya. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya itu juga dengan device yang online. Ya. Unggah perencanaan pembelajaran ya di link rekaman pembelajaran LMS. Ya. Batas waktu pengunggahan gelombang 1 ya, kita karena gelombang 1 ya sampai 18 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1 ya. Berarti tanggal 8 Oktober kakak ya. 8 Oktober ya. Jadi tanggal 8 Oktober rekamannya itu sudah dikumpulkan ya pada saat elaborasi isi modul 2.1. Oke. Mengapa ini disampaikan? Karena nanti tugasnya ini agak lama kan. Dan dipakai pada saat nanti kita tatap muka pada tanggal 19 Oktober. Oke, untuk yang di sini ada tanyakan kakak semua? Izin tanya Kak, Siap Kak Atika ya? untuk materinya itu menyesuaikan dengan materi yang kita akan sampaikan di sekolah sesuai dengan kalender pendidikan atau gimana? Oke, baik, terima kasih ya pertanyaan yang sangat baik oleh Kak Atika ya. Baik, untuk materi usahakan yang pertama ya sesuai dengan semester berjalan ya. Yang kedua, apakah boleh saya ngambil materinya itu misalnya dalam semester 1 itu bab terakhir dulu baru untuk diupload. Itu silakan kakak, asalkan yang jelas kakak menguasai materi tersebut ya dan bisa menguasai kelas ya. Jangan dipaksakan harus materi yang sulit. Menurut kakak ada yang mudah materinya, pakailah materi tersebut. Yang penting materi semester berjalan ya. Berarti kita masuk di semester ganjil ya pada semester ini. Siap Kak Atika? Ada yang tanyakan lagi Kak Atika?
Itu praktek atau teori? Usahakan praktik, Kak. Jadi untuk kegiatan boleh, ini kan 30 menit Kak ya. Dalam 30 menit Kakak misalnya 5 menit untuk teori ya, 20 menitnya untuk praktik, itu dibolehkan. Atau full dari awal sampai akhir mau di luar kelas, silakan. Yang penting ketentuannya semua view itu nampak. Oh, iya. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Atika. Ada yang lain? Izin Kak, Siap Kak Tias ya? kalau untuk praktek itu kan 30 menit. 30 menit itu untuk yang intinya atau dari awal sampai dari berdoa, absensi, atau cuma langsung inti dari Pelajarannya. teorinya itu. Oke, terima kasih Kak Tias pertanyaannya. Baik, untuk 30 menit itu ya, mulai dari berarti kakak mulai mengajar dari pendahuluan, berarti dari salam, misalnya assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, itu dari awal Kak, dari kakak mulai pendahuluan, di mana di pendahuluan itu ada salam, berdoa, ya, absensi, persepsi, ya, misalnya kakak mau pakai ice breaking silakan, terus kakak mau pakai pemanasan, ya, stretching silakan, itu dari awal pendahuluan sampai terakhir penutup. Kakak bisa masukkan pendinginan, bisa masukkan refleksi, ya, bisa juga kakak berdoa setelah pelajaran dan salam sampai selesai Kak. Itu urutannya dari awal sampai akhir Kak. Terima kasih Kak. Apakah cukup jelas Kak Tias? Tapi kan Kak, ini 30 kita kan ngajar lebih dari 30 menit kalau untuk dari awal sampai penutupan. Sedangkan itu tanpa editan ya. Iya, betul. Kakak bilang tanpa editan, berarti kok cuma 30 menit, mungkin sampai selesai pemanasan saja, tidak sampai inti dan penutup. Oke. Seperti itu Kak, atau buat 2 atau 3 video. Oke, sip. Terima kasih Kak Tias ya. Jadi begini Kak Tias, kan sebelum Kak Tias membuat video rekaman ya, Kak Tias yang pertama membuat RPP atau modul ajar dulu dengan waktu 30 menit. Ya. Kalau misalnya real ngajar itu kan satu hari itu kan kita 3 JP Kak Tias ya. Halo Kak Tias? Iya betul, iya betul Kak. Dalam 3 JP itu Kak Tias bisa membuat 3 video sebenarnya ya. Satu video pertama kakak bisa untuk ibaratnya gladi lah ya, gladi. Iya. Okay. Terus RPP-nya itu dibuat sesuai materinya itu yaitu 30 menit Kak. Jadi di situ kakak bagaimana caranya pendinginan biasa pendahuluan kan biasanya 10 menit Kak Tias ya. Biasanya ya. Nanti Kak Tias dari 10 menit itu kakak pendekkan waktunya menjadi 3 atau 4 menit. Misalnya Kak ya. Iya. Setelah itu biasanya untuk get inti, biasanya get inti kan kakak kan biasa 2 JP Kak ya. Berarti kurang lebih 70 menit Kak ya. Betul. Nah, 70 menit itu kakak ringkas menjadi misalnya 20 menit lah. Berarti masih ada sisa 3 menit Kak ya. Berarti 20 sampai 3, 23. Penutupnya kakak 7 menit. Jadi pas ngajarnya itu 30 menit. Gitu saja Kak. Oke. Iya. Jadi materinya boleh banyak atau sedikit. Pikirkan materinya itu dalam 30 menit tersampaikan sesuai dengan modul ajar atau RPP yang kakak buat ya. Misalnya contoh ya. Kita di kelas 6 itu kan ada materi lempar dan tangkap ya, contoh. Misalnya kita cuma bisa dalam 30 menit itu bisa cuma lempar tangkap kan biasanya ada 3. Bound pass, chest pass, sama overhead pass. Dari ketiga materi tersebut hanya bisa disampaikan cuma satu materi. Contoh materi cuma chest pass ya. Kalau cuma chest pass yang bisa disampaikan dalam 30 menit, gunakanlah materi chest pass. Untuk bound pass dengan overhead pass itu belakangan saja kakak. Jadi 30 menit itu kakak manfaatkan untuk satu materi itu cukup. Ya, yang penting dalam 30 menit materi tersampaikan sesuai dengan modul ajar yang kakak buat. Itu kakak. Ada yang kurang
Mengerti atau saya kecepatan? Mohon koreksi. Gimana Kak Tias? Aman, aman Kak, Aman, aman. siap. Sip. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, kita lanjut ya. Ya. Ya, silakan. Gunakan. Untuk RPP atau Oh iya. RPP atau modul ajarnya itu formatnya itu ada format khusus atau format yang memudahkan kita saja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Parudin. Untuk format dari modul ajar itu tidak ada yang baku Kak ya. Gunakan format ajar yang modul ajar yang sesuai Kakak pernah gunakan ya. Yang penting sintaknya 30 menit dapat tersampaikan. Terima kasih Kak. Mau pakai assessment boleh ya, nambah-nambah waktu boleh. Tapi soal assessmentnya jangan terlalu banyak. Misalnya waktunya kita kan 30 menit, 1 atau 2 soal boleh. Karena kan nanti bisa digunakan kakak-kakak, ini bisa digunakan untuk kakak berefleksi juga ke depannya. Itu sekedar saran. Oke, ada lagi yang lain? Nah Kak, terkait ini Kak, peralatan-peralatan ini Kak. Misalnya kita kan nggak punya nih Kak. Terus kalau kita di luar lapangan suara kita nggak kedengaran itu gimana Kak? Oke, baik. Takutnya itu jadi salah satu penentu juga. Kita melakukan ini tapi suara kita nggak kedengaran. Ya. Karena kita harus semua keseluruhan peserta didik dalam satu kelas itu terekam secara visual. Oke. Takutnya terekam semua siswa, tapi suara kita apa yang mau kita ajarkan tidak terdengar itu Kak. Oke, baik. Karena keterbatasan alat juga Kak. Oke. Apakah harus mic dipegang atau gimana? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Parudin. Baik, untuk masalah suara, kakak bisa menggunakan speaker ya yang ada di sekolah ya. Misalnya speaker wireless Kak ya. Kakak boleh menggunakan mic wireless tersebut untuk membuat suara kakak menjadi lebih jelas. Sekian Kak. Kalau ada mic clip, boleh juga dipakai. Belum ada Kak. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti Mungkin nanti saya minjam sama Pak Rapid, Kak Rapid saja Kak. Karena Kak Rapid ada alat-alatnya. Oke, Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Parudin. Nanti kolaborasi aja Kak ya, jangan sampai terhalang oleh tugas ini. Yang jelas Kakak boleh mempersiapkan modul ajarnya dari sekarang ya. Nanti pada saat misalnya dalam 30 menit Kakak sudah rekam, kurang puas nih, silakan diulang lagi. Sip Kakak, aman semua? Nanti ini diuploadnya di mana? Di modul 2.1 Kak Atika. Itu link atau videonya? Oh iya, atau baik. Terima gimana? kasih Kak. Yang pertama, kakak-kakak bisa mengupload video dulu Kak ya. Setelah video diupload baik menggunakan Google Drive ataupun YouTube silakan. Nanti kakak-kakak share linknya itu di modul 2.1. Ya, modul 2.1 ya. Setelah itu jangan lupa settingannya untuk publik. Kalau YouTube berarti bukan untuk pribadi ya, untuk publik ya. Kayak Kak Rapid Maisa itu saya lihat aktif di sosial media nih. Oke, begitu Kak Atika. Terima kasih Kak Atika. Ada lagi yang lain? Kak Ijek juga itu aktif juga di sosial media. Sip, mantap. Oke Kak Dika, aman Kak Dika? Aman Kak. Oke, sip ya kita. Oh iya, satu lagi. Iya, silakan. Ini kan untuk suaranya itu kan suara kita atau semua peserta didik tuh harus kedengaran. Oke. Kan kita di lapangan maksudnya gitu. Betul. Sip, terima kasih Kak Atika. Kalau bisa dua-duanya terdengar Kak ya. Nanti video tersebut ya kedepannya itu kakak-kakak analisis pada saat pertemuan tatap muka. Ya, dianalisis. Di situ dari mana penekanan suara kakak ya. Di mana pada saat kakak mengkondisikan kelas itu akan dibahas dan dianalisis masing-masing. Jadi menurut kakak misalnya pengen seperti Kak Bahrudin tadi mau menggunakan mic wireless ya silakan. Ya.
berarti suaranya itu agak besar ya. Usahakan kalau bisa jangan terlalu ribut lah. Jadi kalau ribut itu kan kita nggak tahu apa materi yang akan disampaikan. Ya, bisa juga pada saat teori kasih gambaran dulu kepada peserta didik. Habis itu teori selesai, pindahkan ke lapangan itu kan tidak perlu banyak suara. Paling-paling kakak-kakak cuma memperbaiki gerakan-gerakan yang salah yang dilakukan oleh peserta didik. Kalau trik saya kemarin itu teori dulu di kelas, selanjutnya praktik di lapangan. Kalau praktik di lapangan tidak perlu banyak suara, cuma kita mengarahkan bagaimana peserta didik itu benar melakukan aktivitas di materi yang akan disampaikan. Itu sekedar saran saja. Terima kasih Kak Dika. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, saya lanjut ya. Ya, kakak, kita ada pemetaan harapan kekhawatiran. Ya. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam pelaksanaan perjalanan PKG PJOK bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Ya. Ini kakak, ya. Link akan saya sematkan di kolom chat. Ya. Oke, apakah sudah ada kakak tampilannya? Sudah, Kak. Sudah ya. Saya stop dulu. Oke. Oke. Apakah sama? Untuk membuat sticky note, kakak-kakak, nampak tak kakak nih? Buram. Nampak Kak. Oke Kak, suka. Nih, sticky note. Oke, nampak. Oke, klik sini kakak, sticky note, klik. Nah, kakak mau warna apa? Nah, klik. Ini warnanya, misalnya kuning. Oke. Arahkan ke sini. Oke. Nah. Ini Rahma Zakiro nih siapa nih? Rahma Zakiro nih. Nih Bapak Ibu, apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Masih jangan lupa tulis namanya di sini ya. Oke. Harapannya apa? Ya. Selama pendidikan PKG PJOK. Harapan dan tantangan ya. Harapan dan tantangan. Ada yang kesulitan?
Untuk besar ngecilkan tinggal kakak sini dilihat nih. Gini, besarkan, tep, tep, tep. Hendri, Hasni, Fahrudin, Fahrudin ada 2. Udah saya hapus Kak. Ya, siap, aman. Ada yang masih bingung? Kak Rapid, aman Kak Rapid? Masih bingung nih, Kak. Oke, lihat contohnya Kak Rapid. Kak Rapid klik di sini Kak Rapid. Arahkan mouse sini Kak Rapid. Di bagian bawah Kak Rapid. Sudah Kak Rapid? Kak Husni Anwar udah ada, tinggal bawah Kak Husni, bawah kan Kak Husni. Oke. Yang ada gambar nih Kak. Yang ada gambar nih Kak. Ini. Yang ada gambar warna kuning. Bisa. Samping tulisan Walker. Marker, sampai marker. Kak Wahyu udah ada nampak ini. Kak Wahyu tinggal nambah nih Kak. Sticky note Kak Wahyu. Di samping yang gambar tangan Kak Wahyu. Kak Husni. Nah, atau ini ya, saya buatkan ini kakak silakan ini ya, silakan. Ini sini saya sediakan. Ini saya kasih ya Kak Husni sini. Kak Husni, silakan sini Kak Husni. Oke, saya bantu ya. Kak Rapid sini ya Kak Rapid. Oke, bisa Kak Rapid? Kak Wahyu sini Kak Wahyu. Tantangannya di sebelah Kak Fahrudin. Di slide sebelahnya Kak Fahrudin. Sini Pak Fahrudin. Di slide sebelah Kak Fahrudin. Tantangannya. Ada 3 pertanyaan. Apa yang harapan Bapak Ibu dapatkan? Apa yang mungkin menjadi tantangan? Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan?
Kak Henry ke kiri bisa, Kak Henry yang hijau. Oke. Kak Adika bisa, Kak Adika? Belum. Bisa masuk link, Kak Adika? Udah, tapi bingung ini gimana. Udah, itu ada saya masukkan itu, Kak Adika. Silakan klik yang bawah yang saya klik Adika. Itu Kak Husni udah bisa dah. Oke. Kak Wawan udah. Kak Henry lagi ngetik. Kak Husni ada masalah, Kak Husni? Ya ada nih, Bisa Kak Husni? Aman? aman aman. Aman. Saya lihat tadi udah ngetik hilang lagi. Iya, keluar masuk dia. Oh iya ya. Kalau ada masalah info ya Kak Husni ya. Siap. Makasih Kak Husni. Iya, sama.
Oke, yang udah boleh ke harapan terakhir pertanyaannya. Harapan, kedua tantangan, ketiga kontribusi. Oke. Baik, kakak sambil mengisi ya harapan ya. Saya lihat yang pertama Kak Henry. Harapan saya yaitu mengintegrasikan teknologi terbaru dalam pelajaran seperti alat penilaian digital, aplikasi pelatihan dan sumber daya online ya, dapat membantu guru PJOK, guru olahraga dalam mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif dan menarik. Kak Fahrudin, harapan yaitu meningkatkan kualitas hidup. Diharapkan bahwa melalui pendidikan saya dapat meningkatkan kualitas hidup saya dengan memperoleh keterampilan yang relevan dan pengetahuan yang bermanfaat. Kak Atika, meningkatkan kualitas dan hasil belajar serta didik agar tercapainya tujuan belajar yang diharapkan sesuai dengan materi yang tercapai. Yang ketiga, saya harapan peningkatan kualitas guru dalam apa nih? Kak Usni meningkatkan. Jangan dibaca dulu, Kak. Belum selesai. Oh, selesai ya? Lagi ditulis. Terima kasih. Kak Usni meningkatkan wawasan dan menambah pengetahuan. Oke, Pak Farudin, tantangannya mempertahankan motivasi dan kesimpulan untuk belajar secara konsisten. Kak Wahyu, agar lebih konsisten dalam pembelajaran dan dalam kegiatan ini. Yang ketiga, kok bergeser sini soalnya? Bentar. Nah, hilang punya saya nih, Kak. Bentar. Saya itu kan loh. Ada yang mengubahnya. Wahyu kayaknya. Tidak biasa lah. Bentar. Mohon maaf Kak Wahyu, bercanda Kak Wahyu. Bentar ya, saya ubah dulu bentar. Dah. Bisa kan? Oke. Oke. Udah kakak, nanti silakan lanjutkan kakak ya. Untuk tantangan sambil nanti saya kirim linknya di grup WA ya untuk diisi kembali. Kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan lanjutkan ya kakak. Apakah sudah nampak kesepakatan belajar kita? Ya. Tadi udah ada tantangan, harapan ya. Oke.
kesepakatan pembelajaran ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Ya, kamera selalu dalam keadaan hidup, on cam. Ya, itu suara belajar kita. Ya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, ya, maksimalkan fitur chat, klik raise hand, ya, sebelum bertanya. Terus gangguan teknis adalah hal wajar, ya. Kita lanjut ke modul 1.1. Apakah sudah nampak, Kakak? Oke. Sudah Kak. Nanti kalau misalnya ada yang mau sholat, silakan izin ya. Nanti kita tetap lanjut ya Kakak ya. Oke. Siap Kak Farudin? Kak tadi kalau yang udah gimana Kak? Langsung di close aja atau gimana? Close saja Kak. Baik, Nanti terima kasih, Kak. linknya akan saya share lagi. Oke. Sudah nampak Kakak? Modul 1.1. Sudah. Oke. Ya, baik. Kita masuk di sini ya. Tetap Maya 1 ya. Kita baru awal ya. Oke. 75 kebesaran 50 saja. Oke. Oke. Tujuan sesi kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agenda itu mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang kedua, analisis cerita. Ingat Albert Einstein pernah berkata, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok, yang paling penting adalah terus bertanya. Itu bukan menurut saya ya, menurut Albert Einstein ya. Kakak-kakak semua ya, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang pertama, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu refleksi? Yang ketiga, apa yang bisa direfleksikan sebagai guru PJOK? Ya. Ini tindakan rutinnya. Betul kakak-kakak semua? Mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Itu tindakan rutin yang kakak-kakak lakukan. Apakah betul? Ya. Tindakan reflektif, ya, mengabsen dengan cara yang berbeda. Ya. Misalnya menggunakan frase-frase tertentu, gitu kan. Misalnya kalau masih pakai nama, bisa juga kakak mengabsen dengan cara berbeda, yaitu dengan menggunakan QR kode kan, bisa juga. Yang selanjutnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, ya. Terus meminta murid berbasis dengan cara mengaksikan, ya, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Saya rasa kakak-kakak sudah ya melakukan tindakan reflektif, cuma belum tahu seperti apa sih tindakan reflektif yang telah kakak lakukan. Itu hal yang biasa ya, yang kadang-kadang kita sebenarnya sudah kita laksanakan, tapi apa, kita tuh kadang-kadang lupa, oh ini sudah saya lakukan. Misalnya contoh kan absen, kita berpatokan dengan nomor absennya pertama terus dari awal. Bisa juga kakak-kakak mengabsen dengan cara beda, misalnya pada hari ini tanggal 9.
Kakak bisa mulai dengan absen 9 ya. Itu tergantung dari kakak lagi apakah pengen mau berbeda atau tetap pakai menggunakan hal yang sama. Baik. Ini untuk ya 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama memiliki fokus, yang kedua menggunakan siklus monitoring, evaluasi dan mengecek kembali, ya. Yang ketiga menggunakan bukti dan data, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah. Yang keenam melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Itu 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Ini ada analisis cerita. Ya. Silakan kakak-kakak membaca cerita berikut ini. Oke. Sudah kakak? Ini ada di LMS ya. Kalau kakak sudah membaca ya. Oke. Udah kakak? Nanti kakak itu nih menjawab di LMS ya. Bagaimana praktik mengajar lakukan Pak Raga? Belum Kak, belum. Oh, belum ya. Jadi nanti di LMS tolong kakak jawab ya. Karena bacaan yang ini ya ada di LMS ya. Silakan kakak baca terus dijawab ya. Jawabnya di LMS, jangan sini. Oke. Siap kakak? Habis ini kita bereksplor lagi di LMS. Oke. Ini mengisi refleksi pengembangan kompetensi awal PJKG juga di LMS ya. Jadi nanti kakak usahakan ya yang belum memenuhi syarat ya seperti fakta dengan surat izin atasan silakan diupload ya. Masih ditunggu ya. Yang kakak belum upload kalau melaksanakan kegiatan selanjutnya itu bisa nggak terhenti ya? Bisa nggak masuk ke LMS di bagian sinkronusnya? Bisa nggak Kak Farudin? Bisa nggak? Saya bisa, cuma tadi udah ngisi Kak. Oh iya ya, siap. Ya, tadi sambil masuk asinkronus saya juga ngirim itu Kak. Ya. Nah, ini pertanyaan di luar LMS lah ya. Kira-kira yang bagian bingung nih yang mana kakak? Jadi nanti pertemuan selanjutnya itu kita bisa lebih rileks lah, lebih santai ya. Jadi tidak merasa terbebani. Gimana kakak? Ada yang perlu kita revisi ya? Apakah misalnya kak saya nggak bisa masuk atau bagaimana? Kira-kira ada yang mengalami masalah nggak? Kayak tadi tuh Kak, kan lama tuh baru bisa masuk tadi tuh, saya hampir 1 jam baru bisa masuk. Kalau punya link cadangan Ya. yang premium, boleh di-share Kak. Oke. Nah itulah. Karena pada sampai hari ini kita link premiumnya belum dapat kak. Sebenarnya itu harusnya itu hari ini kan sudah ada. Ternyata dari pihak penyelenggara itu belum tercover ya semua untuk mendapatkan akun premium. Terima kasih Kak Atika ya sudah berbagi ya. Ini akan kami sampaikan juga kepada pihak penyelenggara tentang mengenai akun premium itu. Terima kasih Kak Atika ya.
Oke, ada lagi yang tanyakan ke kakak? Ingat ya kakak, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS, itu yang pertama. Ya. Terus jangan lupa tantangan dan hambatan yang tadi mohon diselesaikan ya. Karena saya cek yang untuk tantangan baru Kak Pahrudin, ya, Kak Henry, sama Kak Wahyu, ya. Yang lain ditunggu, ya. Untuk harapan sudah lumayan banyak, ya. Kak Husni sudah, Kak Wahyu sudah, Kak Juliandi, Kak Atika udah, ya. Kak Parudin, Kak Tias, Kak Wawan, terus Kak Henry. Yang lain ditunggu ya kakak-kakak. Baik, untuk ini ada lagi yang tanyakan. Oke, kita masuk sesi terakhir ya, yaitu foto bersama. Ya, foto bersama. Oke. Terima kasih. Oke. Untuk jadwal ya nanti kita tunggu dari BGP ya untuk jadwal kegiatan dari awal sampai akhir. Ya. Kalau tidak salah pelaksanaannya dari tanggal 9 ini ya sampai 30 November 2024. Ya. Sip kakak? Aman? Ini Yuni ini siapa kak ya? Yuni Tri Purwanti nih. Izin bertanya. Ada yang kenal? Wahyu kali kak. Oh, Wahyu ada nih. Bukan, bukan. Wawan ya Wawan. Saya kak. Wawan. Bukan. Wahyu ada nih. Kak Yuni, mau konfirmasi? Saya. Yuni itu Rangga. Saya. Oh, Wahyu. Saya. Yuni itu Iba. Rangga. Wahyu ke Rangga? Saya Rangga. Oh, Rangga. Ini Rangga. Yui bininya kak. Istrinya kak itu kak. Nampak ini. Ayo. Oke. Kita foto dulu bentar ya. Open kamera dulu kakak-kakak. Bentar. Semangatlah Kak Tias. Ini open kamera Yuni. Kak Tias nih, semangatlah Kak Tias. Gitu, Bah. Kak Rangga, Tunggu, bentar. ini nih mau balikkan ke Sungai Melayu, Kak Maudi Rangga. mana nih. kak Maudi? Kak Maudi mana kak Maudi? Kan lah kak Maudi. Nunggu Bentar, Kak. Kak Rangga lah bentar. Ini nih. Terkejut tak saya nama Yuni siapa? Parabit, Taman Parabit. Kak Tias, tolong Kak Tias. Apa mau ya? Taruh ya. Nah, kita foto yang ada dulu ya. 1, 2, 3. Mau buat grup itu? G. Kak ngomong dulu kak. Oh, enggak. Buat grup dan Silau, Ini ya, rekam mandiri ya sekali lagi. 1, 2. Oke, sip. Taruh saya. Oke. Yuk, pimpin doa dulu. Kak Pahrudin. Kita selesai kan? Doa apa kak? Doa kasah. Doa penutup. Panjang nih. Doa tolak bala. Oh Yasin. Baik. Kakak-kakak sekalian yang baik hati dan tidak sombong, yang cantik, yang ganteng, yang jelita, marilah kita sebelum menutup kegiatan kita ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, untuk anak didik kita dan untuk bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terima kasih. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Pahrudin ya sudah memimpin doa. Oh ya, nanti kalau bisa pakai nama pribadi ya. Kak Rangga sama Kak Wawan. Oke.
Siap, Kak. Kenapa nanti terdet? Asli Kak Wawan. Ulang lagi Wan. Kak Wawan. Itu Kak itu Rangga, memang nama foto. asli Kak Wawan. Yuk Kak, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip, bentar. Kak Husni, apa kabar Kak Husni? Alhamdulillah baik. Kak Husni lagi di Baik, Jakarta, Kak. Kak. Oh, pantas. Di Jakarta. Iya. Asyik nampaknya. Oke, saya close record loh bentar ya. Mengakhiri kegiatan hari ini ya. Apabila dalam penyampaian materi terdapat salah kata, saya mohon maaf ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.